Bayangkan sebuah negara di mana tentara tidak hanya bertempur di medan perang, tapi juga duduk di kursi pemerintahan. Mereka memegang senjata di satu tangan dan undang-undang di tangan lainnya. Inilah kisah Dwi Fungsi ABRI, sistem yang pernah menguasai Indonesia selama puluhan tahun. Tapi, apakah benar sistem ini sudah mati? Ataukah justru sedang bersiap bangkit kembali? Dwi Fungsi ABRI adalah doktrin militer yang memungkinkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, sekarang TNI, untuk berperan tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan politik. Doktrin ini secara resmi diperkenalkan pada era Orde Baru dan menjadi landasan bagi dominasi militer dalam pemerintahan selama lebih dari 3 dekade. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, negara baru ini langsung menghadapi agresi militer Belanda yang ingin kembali berkuasa. Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang awalnya berasal dari Laskar Perjuangan Rakyat, tidak hanya berperang, tetapi juga berperan sebagai penjaga stabilitas negara yang baru terbentuk. Dalam situasi ini, muncul anggapan bahwa militer tidak boleh hanya menjadi alat pertahanan, tetapi juga harus memiliki peran dalam membangun dan mengelola negara. Militer mulai memiliki posisi penting dalam pemerintahan karena dianggap sebagai penyelamat negara dari ancaman kolonialisme. TNI semakin memiliki legitimasi untuk terlibat dalam urusan sipil dan politik. Setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, di mana kabinet sering berganti akibat konflik politik antara partai-partai. Pergolakan politik menyebabkan instabilitas nasional, dan berbagai pemberontakan daerah bermunculan. Presiden Soekarno melihat bahwa sistem parlementer tidak efektif dan mulai bergeser ke sistem demokrasi terpimpin. Pada 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Militer semakin dilibatkan dalam pemerintahan untuk menjaga stabilitas. Peran politik sipil mulai melemah, sementara militer mendapatkan posisi lebih kuat. Setelah Dekrit Presiden 1959, militer menjadi kekuatan politik utama yang mendukung kebijakan Soekarno. Pada 1960-an, banyak perwira militer mulai menduduki jabatan sipil di pemerintahan, termasuk menjadi gubernur, bupati, dan menteri. Soekarno menyebut militer sebagai angkatan kerja, bukan hanya alat perang. Militer semakin merasa berhak untuk terlibat dalam urusan pemerintahan. Konsep Dwi Fungsi mulai berkembang meski belum resmi disebut sebagai doktrin. Pada 30 September 1965, terjadi Gerakan 30 September yang menyebabkan terbunuhnya sejumlah jenderal TNI. Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali keamanan dan akhirnya menggulingkan Soekarno. Dalam proses ini, TNI, khususnya Angkatan Darat, menjadi institusi yang paling berpengaruh dalam pemerintahan. Soeharto memperkuat posisi militer dalam politik. Pada 1966, konsep Dwi Fungsi ABRI mulai dikembangkan sebagai landasan bagi peran militer di pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Dwi Fungsi ABRI menjadi kebijakan resmi negara.
Militer tidak hanya bertugas di bidang pertahanan, tetapi juga di bidang sosial dan politik. ABRI mendapatkan kursi tetap di DPR MPR tanpa pemilu, dan banyak jabatan sipil dikuasai oleh perwira militer melalui jalur kekaryaan. Alasan utama yang digunakan untuk membenarkan duifungsi ABRI adalah stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Militer menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Pemerintahan di bawah Orde Baru menjadi sangat otoriter dengan militer sebagai tulang punggungnya. Duifungsi ABRI mencapai puncak kejayaannya di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama lebih dari 30 tahun, militer tidak hanya menjadi alat pertahanan negara, tetapi juga mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa indikator utama yang menunjukkan dominasi absolut ABRI dalam pemerintahan Orde Baru. Tanpa perlu pemilihan, ABRI secara otomatis memiliki sekitar 75 kursi di DPR dan posisi strategis di MPR. Selain itu, banyak jabatan pemerintahan, mulai dari gubernur, bupati, hingga menteri, ditempati oleh perwira aktif atau purnawirawan militer melalui mekanisme jalur kekaryaan. Pemerintah sulit dikritik karena banyak pejabat adalah bagian dari militer. Tidak ada oposisi yang kuat karena parlemen dikuasai oleh militer dan Golkar. Kekuasaan Soeharto semakin kuat dengan dukungan penuh dari ABRI. Kedua militer menjadi tulang punggung Golkar. Di era Orde Baru, partai politik utama adalah golongan karya, Golkar, yang selalu menang dalam setiap pemilu. ABRI memiliki peran besar dalam memastikan kemenangan Golkar melalui mobilisasi, tekanan terhadap lawan politik, dan kontrol terhadap pegawai negeri sipil. Setiap pemilu, anggota militer sering bertindak sebagai pengawas yang memastikan suara tidak beralih ke partai oposisi. Golkar selalu menang di setiap pemilu tanpa ancaman serius. Oposisi seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia selalu berada di bawah tekanan dan kontrol ketat. Sistem politik menjadi otoriter dengan Soeharto dan ABRI sebagai penguasa mutlak. Setiap bentuk oposisi terhadap pemerintahan Soeharto langsung ditindak oleh militer dengan cara represif. Beberapa contoh intervensi militer dalam menekan gerakan rakyat: penumpasan mahasiswa dan aktivis, peristiwa Malari 1974, demonstrasi 1998. Operasi militer di berbagai daerah, Timor Timur, Aceh, Papua, pembunuhan misterius, Petrus, terhadap preman dan kriminal yang dianggap mengganggu stabilitas. ABRI memiliki badan intelijen yang sangat kuat, seperti Bakin dan Kopkamtib, yang mengawasi setiap gerakan yang dianggap berpotensi menggulingkan rezim. Selain berperan dalam politik, banyak perusahaan besar yang dikelola oleh purnawirawan militer atau terafiliasi dengan TNI. Militer juga memiliki bisnis sendiri, seperti kepemilikan dalam pertambangan, perkebunan, hingga proyek infrastruktur. Karena keterlibatannya dalam bisnis, memiliki sumber pendanaan sendiri yang tidak bergantung pada anggaran negara. ABRI menjadi institusi yang sangat kaya dan berkuasa. Banyak praktik korupsi dan kolusi karena bisnis militer sering tidak diawasi. Ketimpangan ekonomi semakin besar karena hanya kelompok tertentu yang diuntungkan. ABRI juga digunakan untuk menekan gerakan separatis dan pro-demokrasi di berbagai daerah. Beberapa contoh operasi militer besar di era duifungsi ABRI: Timor Timur 1975 sampai 1999,
ABRI melakukan invasi dan pendudukan setelah wilayah ini memproklamirkan kemerdekaan dari Indonesia. Aceh 1989 sampai 2005. Penerapan DOM, Daerah Operasi Militer, untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka. Papua sejak 1969. Penindakan terhadap gerakan separatis organisasi Papua Merdeka, ABRI semakin kuat karena mereka memiliki kendali penuh atas daerah-daerah strategis. Ketegangan antara militer dan masyarakat meningkat, terutama di daerah yang terkena operasi militer. Untuk membenarkan perannya dalam politik dan ekonomi, ABRI menggunakan doktrin bahwa mereka adalah stabilitator dan dinamisator. ABRI bertugas menjaga kestabilan politik dan keamanan nasional. ABRI harus ikut serta dalam pembangunan nasional di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Konsep ini dijadikan justifikasi untuk mempertahankan dominasi militer dalam pemerintahan. ABRI semakin sulit disentuh oleh hukum atau kritik. Duifungsi menjadi kebijakan resmi yang diterima oleh mayoritas pejabat pemerintahan. Oposisi dan aktivis sulit melawan karena ABRI memiliki wewenang yang sangat luas. Selama lebih dari 30 tahun, duifungsi ABRI menjadikan militer sebagai kekuatan dominan dalam politik dan pemerintahan Indonesia. Namun, pada akhir 1990-an, konsep ini mulai runtuh akibat tekanan dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pada tahun 1997, krisis moneter Asia melanda Indonesia, menyebabkan nilai rupiah anjlok dan ekonomi negara runtuh. Inflasi meroket, harga kebutuhan pokok melonjak, dan pengangguran meningkat tajam. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap gagal mengatasi krisis. Banyak bisnis militer yang juga terdampak. Kepercayaan terhadap Soeharto mulai runtuh, termasuk di kalangan militer sendiri. Mahasiswa dan rakyat mulai turun ke jalan menuntut reformasi. ABRI mulai terpecah antara yang masih setia dan yang mulai mendukung perubahan. Sejak awal 1998, gelombang demonstrasi mahasiswa terjadi di seluruh Indonesia menuntut Soeharto mundur. Pada 12 Mei 1998, terjadi tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak mati oleh aparat keamanan. Insiden ini memicu kerusuhan besar di Jakarta dan berbagai kota lainnya, termasuk kerusuhan Mei 1998 yang mengakibatkan kekacauan massal. ABRI mulai terpecah antara TNI dan Polri, dengan TNI, khususnya Angkatan Darat, tetap mendukung Soeharto, sementara Polri mulai berusaha mengambil posisi netral. Tekanan terhadap Soeharto semakin besar, termasuk dari dalam militer. Panglima ABRI Jenderal Wiranto mulai mengambil sikap lebih moderat untuk meredakan situasi. Dan pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri, menandai runtuhnya Orde Baru. Setelah Soeharto lengser, Presiden B.J. Habibie mulai melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem politik Indonesia. Salah satu langkah utamanya adalah memisahkan TNI dan Polri pada tahun 1999. Polri yang sebelumnya berada di bawah ABRI menjadi institusi tersendiri yang bertanggung jawab atas keamanan sipil. Dengan pemisahan ini, TNI kehilangan salah satu alat utama dalam pengendalian sosial dan politik. TNI kehilangan monopoli atas keamanan dan ketertiban nasional. Polisi tidak lagi menjadi bagian dari militer dan mulai berperan sebagai aparat sipil. ABRI secara resmi berubah menjadi TNI
menandakan pergeseran peran mereka dalam negara. Salah satu bentuk utama duifungsi ABRI adalah kursi otomatis di DPR MPR tanpa pemilu. Setelah reformasi, terjadi tekanan besar agar peran politik militer dikurangi secara bertahap. Pada tahun 2004, fraksi TNI Polri di DPR secara resmi dihapus, mengakhiri keterlibatan langsung militer dalam legislatif. Setelah reformasi, berbagai peraturan baru diterapkan untuk memastikan bahwa TNI tidak lagi terlibat dalam politik. Beberapa reformasi penting dalam tubuh TNI seperti larangan bagi perwira aktif untuk terlibat dalam politik, dibatasi peran militer dalam jabatan sipil, penghapusan duifungsi sebagai doktrin resmi TNI, peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dalam bidang pertahanan. Setelah reformasi 1998, duifungsi ABRI mulai dihapuskan untuk mendorong profesionalisme militer dan memastikan supremasi sipil dalam pemerintahan. Namun, revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang sedang bergulir saat ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya duifungsi ABRI. Revisi tersebut berencana memperluas jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh anggota aktif TNI dari 10 menjadi 16. Perubahan ini memungkinkan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tersebut tanpa harus mengundurkan diri dari kedinasan. Banyak pihak memaknai hal ini sebagai tanda kebangkitan kembali duifungsi ABRI yang dapat mengancam supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia. Pemerintah berpendapat bahwa revisi ini diperlukan untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Namun, kekhawatiran tetap ada bahwa langkah ini dapat membuka jalan bagi militer untuk kembali berperan dominan dalam politik dan pemerintahan, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi ini mencakup 3 aspek utama: kedudukan dan penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil, jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI meningkat dari 10 menjadi 16. Penambahan ini mencakup posisi seperti Jaksa Agung Muda bidang pidana militer di Kejaksaan Agung. Prajurit yang menduduki jabatan di luar 15 institusi tersebut harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif. Perluasan tugas TNI dalam operasi militer selain perang. Terdapat 16 tugas baru yang diamanatkan kepada TNI, termasuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan, aksi terorisme, serta mengamankan wilayah perbatasan. Revisi ini juga mengatur perubahan batas usia pensiun bagi prajurit TNI, meskipun detail spesifik mengenai perubahan tersebut belum dipublikasikan secara luas. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa revisi ini tetap berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil, beberapa pihak menilai bahwa perubahan ini dapat memperkuat peran militer dalam ranah sipil, yang berpotensi mereduksi supremasi sipil dan mengingatkan pada era duifungsi ABRI di masa lalu. Selain itu, proses revisi ini juga dikritik karena minimnya partisipasi publik. Penolakan terhadap revisi ini telah memicu demonstrasi oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta dan Jakarta, yang menuntut pembatalan revisi UU TNI dan menekankan pentingnya menjaga supremasi sipil serta nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, meskipun secara resmi duifungsi ABRI telah dihapus,
Revisi UU TNI yang sedang dibahas saat ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam pemerintahan Indonesia. Sejarah selalu berulang. Apakah kita sedang menuju era baru di mana militer kembali berpolitik, atau justru ini adalah langkah yang perlu untuk menjaga stabilitas negara? Bagikan pendapat kalian di komentar.